Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video presentasi ini saya dan rekan-rekan saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Quran Hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Insinyur Syahril STMM. Jadi kami dari kelompok 8 memilih materi tentang murabahah. Jadi di sini kita akan menjelaskan definisi murabahah itu seperti apa, dasar hukum murabahah seperti apa, rukun dan syarat jual beli murabahah itu apa aja, terus murabahah dengan permintaan pembeli itu kayak gimana, dan yang terakhir aplikasi murabahah. Untuk yang pertama tentang definisi murabahahnya tersendiri, saya sendiri yang akan menjelaskan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Restu Putri Aidinati dengan nomor induk mahasiswa 2003 13366. Jadi apa sih murabahah? Murabahah ini berasal dari kata rob. Rob itu yang berarti perolehan, tambahan, atau keuntungan. Jadi murabahah ini merupakan transaksi perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Jadi di sini bank syariah membeli barang kebutuhan nasabah yang diperlukan oleh nasabah, lalu dijual kembali kepada nasabah yang bersangkutan dengan harga yang sudah ditambahkan sesuai kesepakatan antara nasabah dengan bank. Jadi segitu definisi tentang murabahah. Selanjutnya, dasar hukum murabahah akan dijelaskan oleh rekan saya, Seni Triani. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar hukum murabahah. Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya, pembiayaan murabahah dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci Al-Quran, Al-Hadis, Fatwa MUI yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dasar hukum pelaksanaan murabahah dalam sumber utama hukum Islam adalah sebagai berikut. Terdapat dalam surat Quran surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan antarodin minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu. Yang kedua ada dalam hadis. Al-hadis yang mendasari transaksi murabahah ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah nomor 2289, yang artinya diriwayatkan dari Su'aib radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, 3 hal yang mengandung berkah yaitu jual beli secara tidak tunai, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah tangga bukan untuk dijual. Yang ketiga ada dalam ijma. Mayoritas ulama membolehkan jual beli dengan cara mudorobah karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki orang lain. Imam Syafi'i tanpa bermaksud untuk membela pandangannya mengatakan, jika seseorang menunjukkan komoditas kepada seseorang dan mengatakan, kamu beli untukku, aku akan berikan keuntungan begini. Kemudian orang itu membelinya, maka transaksi itu sah. Imam Malik mendukung pendapatnya dengan acuan pada praktek orang-orang Madinah, yaitu ada konsensus pendapat di Madinah mengenai hukum yang akan membeli baju di sebuah kota dan mengambilnya ke kota lain untuk menjualnya berdasarkan suatu kesepakatan berdasarkan keuntungan.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Santi Amalia. Ya, baik. Sebelumnya saya Santi Amelia dengan NIM 2003-13375. Di sini saya akan menjelaskan mengenai rukun dan syarat jual beli murabahah. Jual beli murabahah dalam perspektif ekonomi Islam memiliki beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Pertama, pihak yang berakad al-akidain antara penjual bank, pembeli nasabah, pemasok, supplier. Kedua, objek yang diakadkan, mahalul akad, adanya wujud barang yang diperjualbelikan harga barang. Ketiga, ada tujuan akad, mahudul akad. Keempat, ada sigad al-akad, serah artinya ijab, terima yaitu qabul. Tujuan pokok suatu akad merupakan suatu hal yang esensial karena akan menentukan sah atau tidaknya suatu akad. Kaidah utama dalam hukum Islam sebagaimana diterapkan Imam Suyuti dalam kitab Al-Asibah wa An-Nazir bahwa segala sesuatu dipertimbangkan menurut tujuan al-umuru bil maqasidaha. Dalam kaitannya dengan jual beli dengan pembiayaan murabahah ini, maka tujuan akad adalah pemindahan hak milik keberadaan dari pihak bank ataupun bai kepada nasabah, yaitu mushtari. Sigad al-akad adalah berupa ijab dan qabul. Syarat dalam ijab dan qabul meliputi pertama, jalalul mana, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas sehingga dapat dipahami akad yang dikehendakinya. Selanjutnya ada tawafuk, yaitu adanya kesesuaian antar ijab dan qabul. Dan selanjutnya jazmul irodataini, yaitu antara ijab dan qabul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa. Maka kesepakatan lahir setelah adanya penyesuaian antara offer dan acceptance dinyatakan dengan penandatanganan akad. Jika rukun dan syarat yang telah dijelaskan, maka bank dan nasabah dapat memilih mekanisme pembayaran. Berdasarkan jenis-jenis jual beli murabahah, ada dua mekanisme yang diterapkan dalam suatu bank. Pertama, ada murabahah dengan tunai, yaitu jual beli barang di mana bank bertindak sebagai penjual sementara nasabah sebagai pembeli. Kedua, ada murabahah dengan cicilan ataupun bid saman ajil, yaitu jual beli barang di mana harga jual dicantumkan dalam akad jual beli. Selanjutnya, akan ada murabahah dengan permintaan pembeli yang akan disampaikan oleh Rizky. Murabahah dengan permintaan pembeli. Murabahah kepada pemesan pembelian tanpa disertai kewajiban dan hukum-hukumnya. Salah satu pihak pemesan atau pembeli meminta pihak lainnya atau pembeli untuk membeli sebuah aset dan berjanji bahwa ketika ia membeli aset itu, pemesan akan membelinya darinya pada sebuah harga ditambah keuntungan. Janji pemesan pembelian dalam murabahah kepada pembeli bisa mengikat, bisa juga tidak mengikat. Para ulama syariah awal yang sepakat pada bolehnya jual beli ini menggarisbawahi bahwa pemesan tidak boleh diikat untuk memenuhi kewajiban ini. The Islamic Fiqh Academy akhir-akhir ini menetapkan hukum yang sama dan karenanya pemesan pembelian telah diberikan pilihan baik untuk membeli aset itu atau menolaknya ketika ditawarkan kepadanya oleh pembeli. Hal ini karena transaksi ini tidak membawa seseorang untuk menjual apalagi ia tidak memiliki yang tidak dibolehkan atau untuk melakukan tindakan lainnya yang dilarang syariah seperti yang dijelaskan secara detail oleh ulama syariah terdahulu. Tapi beberapa ulama syariah modern telah mengizinkan janji dalam jenis jual beli ini yang mengikat pemesan pembelian, yaitu jual beli murahabah dengan kewajiban pada pemesan pembelian untuk mengambil penghantaran. Jual beli murahabah kepada pemesan pembelian dengan disertai kewajiban dan hukum-hukumnya. Yang kesatu, jika pembeli menerima permintaan pemesanan, ia harus membeli aset itu dan menyempurnakan sebuah kontrak jual beli dengan pedagang itu sendiri. Yang kedua,
Pembeli menawarkan aset itu kepada pemesan yang harus menerima demi janji yang mengikat secara hukum dan karenanya harus membangun sebuah kontrak jual beli. Terus yang ketiga, jenis jual beli dibolehkan untuk membayar hamis gediah atau jumlah yang dibayar oleh pemesan pembelian atas sebuah permintaan dari pembeli untuk memastikan pemesanan serius dalam permintaan akan aset itu. Ketika menandatangani kesepakatan asli tetapi sebelum pembeli membeli aset itu, tetapi jika pemesan menolak untuk membeli aset itu, kerugian aktual pada pembeli harus dibayar dengan hamis gediah. Terus yang keempat, pembeli dapat kembali kepada hamis gediah dalam jumlah kerugian yang dideritanya jika pemesan menolak untuk membeli aset itu. Jika hamis gediah kurang dari jumlah yang diderita pembeli, pembeli dapat kembali pada pemesan untuk sisa kerugian. Beberapa bank Islam menggunakan urbon atau jumlah uang yang dibayar di muka kepada penjual sebagai sebuah alternatif dari hamis gediah. Jika pembeli memutuskan untuk menyempurnakan transaksi dan mengambil aset itu, jika urbon akan dianggap sebagai harga yang dibayar di muka. Jika tidak, maka urbon akan ditahan oleh penjual. Nah, dalam hal urbon, pembeli mengambil jumlah keseluruhan dari urbon itu. Apakah lebih atau kurang dari kerusakan? Tetapi dalam hal hamis gediah, pembeli akan mengurangi hanya jumlah aktual dari kerugian yang dideritanya. Dan jika jumlah hamis gediah melebihi kerugian, ia boleh mengembalikan kelebihan itu kepada pemesan. Murahabah kepada pemesan pembelian tanpa disertai kewajiban dan hukum-hukumnya. Yang pertama, salah satu pihak atau pemesan pembelian meminta pihak lainnya atau pembeli untuk membeli sebuah aset dan berjanji bahwa ketika ia membeli aset itu, pemesan akan membelinya darinya pada sebuah harga ditambah keuntungan. Permintaan ini dianggap sebagai keinginan untuk membeli dan bukan tawaran. Yang kedua, jika pembeli menerima permintaan ini, ia lalu membeli aset itu untuk dirinya di bawah sebuah kontrak jual beli antara ia dengan pedagang aset itu. Yang ketiga, pembeli sudah memiliki secara hukum aset itu harus menawarkannya kepada pemesan. Menurut syarat-syarat janji pertama, hal ini dianggap sebagai tawaran dari pembeli. Terus yang keempat, ketika aset itu ditawarkan kepada pemesan, ia harus memiliki pilihan untuk menyempurnakan sebuah kontrak jual beli atau menolak untuk membeli, yaitu pemesan tidak wajib untuk memenuhi janjinya. Jika ia memilih untuk masuk kepada sebuah kontrak, itu akan dianggap sebagai sebuah penerimaan tawaran. Sebuah kontrak jual beli dibuat antara pemesan dan pembeli. Pada saat pemesan menolak untuk membeli aset itu, ia masih tetap dalam pemilikan pembeli yang memiliki hak untuk menggunakannya dengan cara-cara yang dibutuhkan. Terus, jika sebuah syarat dibuat bahwa pemesan harus membayar cicilan pertama, pembayaran harus dibuat sesudah kontrak ditandatangani dan cicilan itu harus menjadi bagian dari harga jual. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bulan. Kepada Bulan, saya persilakan. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang aplikasi murabahah atau yang disebut dengan akad pembiayaan. Murabahah merupakan transaksi jual beli antara penjual yang disebut dengan bank syariah dan pembeli yang disebut dengan nasabah, di mana penjual wajib memberitahukan harga jual beli dan keuntungan atau yang disebut dengan margin yang diambilnya kepada pembeli atau nasabah. Keuntungan atau margin dalam pembiayaan dengan menggunakan akad murabahah harus berdasarkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam murabahah, harga beli dan harga jual plus keuntungan harus transparan dan diketahui oleh para pihak yang melakukan transaksi. Murabahah secara praktik diistilahkan dengan bai al-murabahah liamir bisyiro, yaitu permintaan seseorang atau pembeli terhadap orang lain
untuk membelikan barang dengan ciri-ciri yang telah ditentukan. Mekanisme ini dinamakan dengan murabahah permintaan atau pesanan pembeli MPP. MPP terdapat dua unsur utama, yaitu janji wa'ad dan yang bersifat mengikat iltizam. Unsur janji menekankan kepada janji penjual dan pembeli untuk membelikan barang-barang yang telah ditentukan, dan janji penjual untuk meminta keuntungan dari barang tersebut. Janji yang bersifat mengikat yaitu iltizam atas penjual dan pembeli akan dibayar secara mencicil. Produk murabahah digunakan untuk membiayai barang-barang yang akan digunakan, yaitu barang-barang multiguna seperti barang-barang elektronik, perlengkapan rumah tangga, renovasi rumah, dan lain-lain. Produk ini juga bisa membiayai kebutuhan modal kerja investasi. Menurut Muhammad Tadi Usmani, model pembiayaan yang ideal dalam Islam sebenarnya adalah mudharabah dan musyarakah. Mudharabah yaitu bentuk kerjasama usaha antara lain yaitu antara dua pihak, yakni pemilik modal sohibul ma'al dan pengusaha mudharib. Pemilik modal akan memberikan seluruh modalnya kepada pengusaha agar dikelola. Pemilik modal akan kehilangan waktu, sedangkan pengusaha kehilangan waktu, tenaga, dan pikiran yang telah dikeluarkan. Mungkin sekian penyampaian materi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dimengerti. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.